Apakah Subuh Salam sebaik-baik ini sampai-sampai nggak ada terdengar apa-apa dari mahasiswa? Orangnya kalau dibilang siap langsung berubah ekspresinya gitu malasnya. Memang, ya kan? Ketika siap itu ekspresi orang tuh berubah semua. Yang tadi nyantai kan tiba-tiba ketua udah tegang kan. Itulah. Ya, Kalau bisa dibilang siap ya santai aja kayak nggak ada kamera kan. Oke, hari ini kita kedatangan dari HMI. Abang-abang ini kan. Mungkin bisa dikenalkan siapa? Abang ini dulu siapa kan kita nggak tahu. Dari abang ini aja. Oh, dari abang ini yang paling tunjukan dulu yang paling tua dulu kita kenalkan. Baik, terima kasih. Sebelum saya memperkenalkan nih Bang, saya kan belum perkenalan dengan Abang ini. Nama Abang apa gitu. Oh, kalau kami di sini nggak sebut nama. Nama ya berarti ya. Soalnya kalau di sini kan kami atas nama Subuh Salam kita. Subuh Salam Corner kalau acaranya. Makanya. Ya, silakan Bang perkenalkan dirinya. No name ya, no name. No name. Bukan no name sih, lebih pada instansi aja. Tapi karena emang ini kami membawa nama background HMI, jadi nggak salah kan? Karena Abang juga bagian dari HMI, saya panggil kakandanya ya. Wah, silakan. Walaupun formal kan, tapi silakan, nggak apa-apa kan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Erwin Syahputra Luntu. Jadi saya di sini sebagai inisiator. Inisiator, pendiri. Inisiator, ya. Kayak Bung Karno dong. Wah, keren. Kalau Bung Karno kan pader-padernya ya. Ya, pader ya. Kalau kita kan dalam skup kecil gitu. Oke. Artinya sebagai inisiator himpunan mahasiswa Islam di Kota Subuh Salam, terkhususnya di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Misalkan Suri Bang. Oke, yang sini. Ini yang dekat. Oh ya. Di itu Bang. Oke, mungkin Adinda yang satu ini kan silahkan perkenalkan dirinya dulu kan sebelum kita mulai jauh. Baik, terima kasih pada Kekanda tadi. Kakanda. Kekanda tuh Formal kali, aduh. Baik, perkenalkan nama saya Dendi Farawi. Ya, saya sebagai Ketua Umum HMI Komisariat State Hafaz Kota Subuh Salam. Jadi dulunya itu masih persiapan. Hari ini alhamdulillah sudah menjadi definitif. Definitif artinya sudah penuh lah, tidak lagi persiapan. Jadi itu saja perkenalan dari saya. Wih, itu aja. Oh gini lah, mungkin nanya pada founding father-nya dulu. Inisiatornya kan. Siap, pencetak sejarah. Siap. Kenapa harus Subuh Salam? Jadi gini Bang, kalau kita melihat beberapa dari daerah yang ada di Provinsi Aceh, hampir beberapa ya, itu sudah ada HMI-nya. Termasuk di Singkil juga, kalau kita katakan Singkil itu baru ada HMI di situ. Ya. Jarak beberapa bulan gitu. Nah, berhubung karena saya adalah bagian dari putra daerah asli dari Subuh Salam, dan kemudian saya melihat potensi-potensi besar di Subuh Salam hari ini, kita memiliki sumber daya manusia, kita memiliki laboratorium pendidikan, khususnya yang ada sekolah tinggi gitu kan. Yaitu adalah Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah State Hafaz gitu. Jadi berhubung saya juga pernah berproses di himpunan mahasiswa Islam di salah satu cabang yang ada di Provinsi Sumatera Utara, yaitu Deli Serdang. Iya. Karena saya kuliah di Universitas Negeri Medan. Kalau kita lihat teritorialnya, Unimed itu adalah bagian dari Deli Serdang. Jadi nggak masuk Medan deh ya? Ya, awalnya memang Deli Serdang itu cabangnya ya, cabangnya itu dari Medan dulu, Medannya gitu. Tapi karena berkembang dan kemudian banyak kader, jadi beberapa dari senior saya pada saat itu menginisiasi lah, atau kayak seperti saya ini inisiatornya gitu. Inisiatornya. Tapi banyak pada saat itu inisiatornya di situ. Kemudian setelah saya pikir-pikir, dan saya sudah juga tamat pada saat itu pada tahun 2019. Kalau kita baca, kalau saya boleh katakan 2017 saya sudah menginisiatifkan untuk membuka HMI di sini. Karena kita lihat bahwasanya di Subuh Salam itu sumber daya manusianya belum banyak lah kita bilang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah tadi belum banyak lah mahasiswanya, jadi sulit untuk merekrut kader. Iya, pengkaderannya. Ya benar. Jadi sering berjalannya waktu, karena Dendi juga pernah berproses di salah satu HMI cabang di Medan pada saat itu, di Syariah lah kita bilang, di Winsu, Sumatera Utara. Jadi baliklah ke Subuh Salam, beliau kuliah di Sidapas ya kan, kuliah di Sidapas, jadi ijazah ditinggalin, ganti kuliah di kampus itu. Jadi saya melihat Dendi bahwasanya hari ini Dendi pernah berproses di HMI walaupun pada saat itu masih Maperca gitu.
Jadi saya ajaklah si Dendi. Saya ajak si Dendi dan kemudian alhamdulillah ya. Denny juga banyak mengajak kawan-kawan mau gitu. Nah, kalau ditanya kenapa saya ingin membuka HMI, karena gini Bang, saya di tahun 2019 tamat gitu. Ketika saya pulang ke kampung saya kan sudah darah, kalau ditanya darah ini sudah hijau hitam gitu. Itu udah nggak bisa lagi dibilang tuh, udah hijau hitam itu. Udah nggak bisa dipungkir lagi tuh Bang. Kenapa kan saya katakan bahwasanya ketika daging saya ini dibelah keluar darah hijau hitam bukan merah, karena saya mengenal yang namanya benar-benar aksara itu memang dari hijau hitam. Ini hati-hati, fanatik nih, bahaya kita nih. Tidak fleksibel ya, bukan fanatik ya. Tapi karena ini berbicara ideologi gitu kan. Okay. Karena ideologi itu kan sejati dalam hati Bang. Ya, ideologi ya. Iya. Jadi karena memang pada tahun 2019 saya juga diamanahkan oleh orang tua saya pulang ke kampung. Jadi di saat itulah saya bergerilya lah bahasanya Bang. Iya, bergerilya ya. Orang Malaka bergerilya. Jadi saya bergerilya untuk mencari kawan-kawan yang hari ini mau ber-HMI. Dan alhamdulillah masih banyak ada kawan-kawan Dendi juga yang hari ini mau ber-HMI. Jadi kemudian saya menghubungi ketua umum cabang Tepat Tuan. Karena syarat untuk membentuk HMI di Subuh Salam itu Bang, karena kan belum ada HMI, salah satu syarat untuk membentuk HMI itu kan kita harus menghubungi orang yang terdekat ataupun cabang yang terdekat dari daerah kita. Iya. Kemudian saya mengkomunikasi baik dengan Tepat Tuan dan mereka apresiasi antusias sekali bahwasanya ini akan dibuat gitu. Dan kemudian saya ajalah adik-adik ini sekitar 9 orang berangkat ke Singkil. Ngapain tuh? Untuk kader. Pengkaderan ya, LK1-nya. Latihan kader 1, basic training. Alhamdulillah 9 orang lulus dan itulah yang menjadi semangat saya hari ini kayak gimana ya. Jadi awalnya itu saya pesimis gitu, tapi karena saya melihat bahwasanya adik-adik ini semangat, jadi semangat saya makin membara gitu Bang. Dan alhamdulillah sampai hari ini HMI itu tetap berjalan gitu. Dan saya pikir pun eksis gitu. Kenapa saya katakan begitu? Karena kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu tidak terlepas sifatnya itu adalah mengedukasi. Iya. Yang namanya himpunan mahasiswa Islam ini kan keindonesiaan dan keislaman. Artinya kita juga harus paham yang namanya negara kita. Sejatinya kita sebagai mahasiswa Islam dan agama Islam ya kita harus paham yang namanya ideologi agama kita itu adalah Islam gitu. Iya. Hanya saya pikir kegiatan-kegiatan yang hari dilakukan oleh adik-adik, saya pikir itu ya sangat-sangat sekali diterima oleh masyarakat gitu loh. Khususnya masyarakat Kota Subuh Salam gitu. Tapi kayaknya nggak menjawab sih pertanyaan saya, kenapa harus Subuh Salam? Kenapa nggak yang lain kan? Panjang emang apa itu? Pengantarnya panjang. Karena kalau udah cerita gini Bang kemana-mana aja ya. Iya. Kenapa Subuh Salam? Kenapa Subuh Salam? Kenapa nggak lain? Karena emang saya lahir di Subuh Salam. Lahir Subuh Salam. Ini mengembangkan Subuh Salam ya, membawa HMI ke Subuh Salam. Dari ketua sendiri nih. Ya. Gimana perkembangan HMI di Subuh Salam nih? Ya alhamdulillah perkembangan hari ini ya perjalanan dari yang seperti yang disampaikan sang inisiator tadi ya. Sang inisiator itu luar biasa. Ini mengumpang ya. Dari 2017 sampai dengan dan alhamdulillah sampai 2020 itu terbentuknya satu komisariat. Yang pertama itu kadernya dari sekitar 25 orang dan alhamdulillah juga hari ini sampai sudah menjadi 55. 55 orang ya. Berarti makin berkembang ya. Ya. Jadi artinya tahap-tahap yang dilakukan oleh Komisariat State Hapas hari ini tidak stagnan gitu. Iya. Jadi pergerakan-pergerakan yang belum adanya himpunan dulu di kampus State Hapas yang dulunya diketahui oleh mahasiswa-mahasiswa stagnasi pergerakan, stagnan daripada pergerakan daripada mahasiswa State Hapas, maka lahirlah HMI. Pergerakan-pergerakan yang dibangun oleh HMI, maka pengembangan kualitas-kualitas daripada mahasiswa-mahasiswa State Hapas itu berkembang gitu dengan adanya himpunan mahasiswa Islam ini. Oke. Menurut saya itu Teoritis ya. Lebih teoritis ya. Ya, nyantai aja, nggak apa-apa, nyantai aja kan. Jadi gini, peran HMI di Subuh Salamnya apa sebenarnya? Kan selama ini yang kami lihat nggak ada apa-apa soalnya kan, jarang-jarang kami ngelihat. Apakah Subuh Salam seaman ini? ya,
karena HMI masih masih berjalan selama 6 bulan ya kan. Oh, masih baru Nah, maka kami kuatkan dulu pondasi daripada internal HMI itu sendiri. Ketika sudah nanti pondasi itu sudah kuat, sudah kokoh, ibarat pohon kecil, pasti dia akan menguatkan dulu akarnya, baru dia bisa tumbuh ke atas, kan seperti itu. Maka hari ini fokus saya sebagai ketua umum mengajak teman-teman untuk pengembangan kualitas diri dulu, untuk menguatkan daripada internal itu sendiri. Ketika nanti sudah kokoh, sudah tahan banting lagi gitu kan Pak, baru kita bisa terjun. Dan alhamdulillah juga hari ini kalau berbicara peran, kami sudah melakukan juga terjun ke masyarakat, ya, terjun ke masyarakat, ke runding kami pernah, ke masjid-masjid juga kami pernah. Kalau berbicara peran sosial gitu. Itu turun ngapain tuh? Apakah turun gitu aja kan? Kalau turun gitu aja kan orang-orang lain kan bisa juga sekedar turun-turun aja, nggak perlu HMI. Dalam artian ya ke sosial kami juga ikut. Bentuk sosialnya dulu, bentuk sosialnya gimana biar konkret. Pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat banyak bentuknya. Contohnya lah biar enak. Biar enak. Contohnya ya alhamdulillah ketika kami pada puasa itu kami mengundang anak-anak yatim untuk berbagi, bersedekah begitu. Oh, kegiatan amal ya, sosial. Dan alhamdulillah juga pada masa itu Bang, kami sosialisasi ke tiap sekolah-sekolah untuk pengembangan kualitas diri para siswa-siswa tersebut. Untuk pendiri nih, aku mau nanya serius nih, subuh salam. Subuh salam nih ya, aku nanya serius. Ini serius kayaknya pembahasan ini ya. Serius kayaknya. Aku nanya serius nih. Ini semakin malas semakin energi kayaknya. Ya, kan HMI biasanya gitu. Ya, benar. Baru mulai jam 12. Iya kan? Tidurnya jam 4 ya. Tidurnya 4 itu kalau dari bisa pagi ke pagi, nggak tidur lah kalau basic training. Apakah subuh salam sebaik-baik ini sampai-sampai nggak ada terdengar apa-apa dari mahasiswa? Terdengar apa-apa dari mahasiswa? Apakah kan selama ini yang kita dengar kan nggak ada apa-apa di subuh salam ini? Ya. Biasanya kalau mahasiswa itu kalau ada sesuatu isu sosial, mereka selalu bergerak. Ini tengok di subuh salam aman, tentram kan mahasiswanya. Kami nggak tahu, mungkin ada kan, tapi kami nggak tahu. Ini karena saya pernah di HMI tapi bukan pernah sih sampai sekarang masih masih HMI. Biasanya kalau ada isu sosial seorang mahasiswa apalagi HMI nih ya, yang HMI kemarin aja orang ngutip sampah ya ditegur kan, apakah subuh salam sebaik-baik ini? Jadi terima kasih Bang. Kalau saya lihat ya Bang, kan pandangan kacamata saya. Karena hari ini basic saya itu adalah bagian dari kependidikan. Ya. Saya fokusnya melihat di situ aja gitu. Oh, fokus di pendidikan saya ya. Fokus di pendidikan. Saya yang lain saya bukan saya, tapi saya kotomi dulu. Oh iya. Memang kalau anak HMI yang bahas apa ya nyambung semua. Iya, biasanya HMI gitu sih. Tadi aja kita bahas pengantar panjang gitu Iya. kan. Sedikit ya. Memang itu HMI biasanya. Padahal cuma sedikit aja ya. Biasanya tuh yang sedikit itu panjang loh di HMI. Iya. Karena HMI itu nyari dari akarnya sedetailnya biasanya kalau HMI. Jadi kalau saya Bang, pendidikan hari ini subuh salam saya menilai bahwasanya sangat rendah sekali gitu Bang. Oh, masih rendah sih pendidikannya. Makanya kalau saya di media sosial saya itu ya saya fokusin mengenai itu. Gitu. Oh iya, ada. Saya fokus mengenai pendidikan ya. Makanya kalau ditanya hari ini mengenai khususnya kepala dinas pendidikan di subuh salam, bukan saya nggak suka, bukan saya subjektif ataupun like or dislike. Tapi yang namanya kita hari ini sebagai sebagai penggiat lah, kalau bilang sebagai orang yang hari ini peduli terhadap pendidikan, saya melihat memang pendidikan di subuh salam ini saya melihatnya hanya sebatas formalitas. Oke. Kita dipaksakan misalnya, guru dipaksakan harus mempunyai kualitas yang paham yang bagaimana mengisi RPP, proses dan kerja dan sebagainya. Tapi hari ini kalau kita lihat ya hak guru itu tidak dipenuhi. Nah, jadi bagaimana kita hari ini bisa mengajari siswa kita, gitu ya, supaya siswa kita itu dapat merasa ilmu yang diberikan oleh seorang guru. Sedangkan hari ini kita masih sibuk dengan tahap administrasi, kemudian
ekonomi dari kesejahteraan dari guru itu sendiri. Iya. Nah, makanya saya pikir hari ini kepala dinas pendidikan terkhususnya lah harus memikirkan ini gitu loh. Jangan datang ke sekolah itu hanya sifatnya formalitas gitu loh, memberikan hadiah. Iya. Tidak ada hari ini saya melihat secara pribadi bang, tidak ada saya melihat bahwa saya Sibu Salam itu terlihat ya, wah di mata masyarakat tetangga kita orang luar dan kita sendiri gitu loh, nggak ada hari ini kita lihat. Bahkan kalau kita lihat data kalau kita data dari LPSI iya kalau kita lihat data itu kita jauh gitu loh. Iya. Tingkat mutu baca kita belajar itu kurang gitu. Masih di bawah ya. Iya masih. Makanya itulah yang menjadi mutu kekuatan saya, sehingga saya ingin HMI itu harus berdiri di Sibu Salam. Setidaknya tingkat orang-orang yang ada di sekeliling kita yang hari ini kita artinya begini loh pendidikan seharusnya. Begini loh yang harus dilakukan ketika hari ini kita mau sumber daya manusia itu maju di Sibu Salam ini. Wih, itu masukan bagus tuh sebenarnya kan. Iya. Dari ketua sendiri gimana tuh tanggapannya? Gimana perkembangan dari Sibu Salam sendiri? Apakah sebaik-baik ini? Sebaik-baik ini. Apakah sedang baik-baik saja? Soalnya kemarin kita kedatangan juga dari mana? Himapkos kemarin nggak salah ya. Sampai di sini gitu juga. Bagaimana? Kalau saya berpandangan bang, ya, sebagai peran HMI aja terhadap rendahnya kualitas daripada suatu pendidikan di Kota Sibu Salam hari ini kan seperti itu. Peran HMI, makanya saya bilang tadi bahwasanya HMI tidak hanya turun ke sosial, tapi juga turun kepada bidang pendidikan. Pernah juga kami lakukan ya, di sekretariat HMI, kami mengajar namanya program Kohati Mengajar. Jadi Kohati itu namanya Korps HMI Wati. Iya. Jadi program Kohati itu mengajak seluruh anak-anak yang ada di Kota Sibu Salam, khususnya di seputaran sekret khususnya, untuk belajar bersama. Dan alhamdulillah juga di sekretariat HMI juga ada yang namanya Insan Cita buku. Iya. Oh, kayak perpustakaan gitu. Perpustakaan. Insan Cita Book. Ya. Kami juga terjun ke SMK Simpang Kiri untuk melakukan sosialisasi terkait dengan minat baca yang hari ini di Kota Sibu Salam rendah. Minat baca memang sekarang minat baca memang rendah, lebih banyak nonton kita. Makanya fokus HMI hari ini yang ada di Kota Sibu Salam, bagaimana suatu peningkatan kualitas minat baca itu sendiri. Karena memang terjadinya pun patologi sosial hari ini Kota Sibu Salam. Itu salah satunya minat baca kurang daripada pemuda-pemuda Kota Sibu Salam. Kalau menurut kami seperti itu. Kalau tentang isu sosial nggak ada ngangkat kali? Kalau isu sosial ya Bang, saya pikir isu sosial hari ini ya udah mulai kurang lah Bang, saya pikir. Isu sosial kurang ya? Iya udah mulai nggak marah-marah lah kayak dulu lah gitu kan. Karena saya lihat hari ini kalau siapa misalnya hari ini orang yang tidak mampu untuk bersekolah perkara misalnya, saya pikir hari ini nggak ada orang yang mampu sekolah. Yeah. Makanya saya sedikit ini saya lihat baru dari media sosial saya Bang, ada ada kegiatan di Aula Pendopo saya lihat. Ada namanya Iris ya kan, 1R 1S ya, satu rumah satu sarjana. Artinya ini tetap kita apresiasi Bang. Artinya ya kita kan seperti yang saya katakan tadi, ini bukan like or dislike gitu ya. Gini, satu rumah satu sarjana kan. Ini maaf nih motong nih kan. Satu rumah satu sarjana. Sarjana itu nanti udah siap ngapain? Iya. Itu kan nggak terpikirkan sama orang itu ngapain. Bener. Nah, makanya saya katakan konsep ini baik. Iya baik, sebenarnya baik. Apresiasi konsep ini bagus gitu loh. Yang namanya saya melihat kacamata pendidikan saya bagus, karena ada hari ini orang yang nggak mampu untuk bersekolah, tapi pemerintah hari ini hadir. Iya hadir. Pemerintah hari ini hadir untuk memberikan sokongan ataupun motivasi kepada orang yang hari ini tidak mampu sekolah jadi bersekolah. Iya. Ada sifat edukasi yang sudah dibangun oleh pemerintah di situ. Iya. Dan itu kita apresiasi. Nah, itu yang seperti kita bahas tadi Bang. Pertanyaannya ketika sudah tamat, jadi apa? Jadi apa? Ngapain dia? Inilah yang akan menjadi PR besar bagi pemerintah itu sendiri. Itulah.
Makanya saya katakan Ah. kita ini terjebak selalu kepada hal-hal formalitas. Iya. Itu. Di situ formalitas. memang masalahnya. Inilah penyakitnya gitu nih Bang. Patologi Penyakit, sosial ya. tadi bukan hanya di masyarakat saja yang memiliki patologi itu. Iya. Tapi di bagian pemerintahnya juga iya. Gitu saya menurut saya gitu loh. Udah dikerjakan, ditinggalin gitu loh. Ah, ini kebiasaan kita Bang. Mulainya tahu, ngakhirinya nggak tahu kemana ngakhirinya. Ah, di situ Nggak ada finishnya. finishnya nggak ada. Makanya ini saya katakan lucunya begitu kalau menurut saya gitu. Itu Mang Uda di belakang itu udah senang deh kalau materinya ini, senang kali deh tuh. Jarang-jarang dia dapat materi ini. Biasanya materi kami di sini aman semua. Aman semua, ya? Aman formal kan. Ini Kalau kita kan Bang apa ya? ini udah nyinggung-nyinggung sedikit kita nih, kena sentil bentar lagi. Namanya kita kan berdiskusi ya kan. Iya. Ada solusi. Iya. Asah pikir ini. Iya. Soalnya kan di Subuh Salam ini banyak ya. Banyak. Bukan apa lagi kayak mana ya? Hampir mungkin kalau satu rumah satu sarjana nggak lagi udah ada 2 mungkin. Benar. Tapi kebanyakan sarjana-sarjana ini nggak tahu habis siap itu mau ngapain. Iya. Soalnya mau daftar honor susah juga kan? Iya, ada benar. karena Baru dalam dia bilang dia ngomong. baru dalam jadi ya. Iya, itu. Benar itu benar. Jadinya satu rumah satu pengangguran. Nah, ini yang bahaya sebenarnya. Kalau menurut saya ya, Iya. satu rumah satu pengangguran itu, kalau saya menurut saya itu karena memang apa namanya ya, call up-nya yang tidak baik. Pull up ya Call up mungkin. yang tidak baik. Artinya hanya sebatas pengerjaannya di bidang konsep saja. Iya. Tapi untuk eksekusinya itu nggak sampai ke dalam. Itulah kita hari. Apakah kita katakan itu dari budaya Subuh Salam? Nah, itulah yang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Susah tuh kalau Iya. ngomong masalah budaya kan agak Benar. susah gitu. Makanya saya batasi budaya bagaimana? Artinya budaya pikirnya. Gitu. Oh iya. Budaya pikirnya yang hari ini yang hari Iya. kita apa namanya kita sayangkan. Gitu. Iya. Memang untuk konsep, saya pikir untuk orang Subuh Salam ini konsep nggak ada yang kurang. Ya kalau dari dulu kan konsep selalu bagus, tinggal penjalanannya. Subuh Salam. Iya. Artinya Subuh Salam itu bisa berdiri sendiri walaupun kita pernah memiliki kakek itu Aceh Selatan, habis itu Singkil, ada iya. Singkil dan kita. Artinya itu kan perlu yang namanya konsep, Iya. ya kan? Ada perlu yang konsep dan kemudian ada namanya eksekusi. Ah. Nah, kalau hari ini saya melihat eksekusi itu kurang Bang hari ini, termasuk di kaum milenial. Gitu. Iya. Iya. Apakah memang banyak di antara kita yang hari ini mahasiswa ataupun pemuda menganggap bahwa hanya ketika pendidikan hari ini carut marutnya udah urusan pendidikan aja, urusan dinas aja gitu loh. Tidak gitu kan. Seharusnya kita hadir di situ. Itulah bedanya kita kaum milenial hari ini. Iya. Orang banyak menganggap bahwa saya kaum milenial ini orang yang lahir di tahun 2000-an gitu. Iya. Tidak. Kalau menurut saya konsep dari kaum milenial itu adalah orang yang hari ini mampu untuk melakukan sesuatu itu di zaman dia gitu loh. Iya. Nah, gitu. Artinya di zaman teknologi hari ini, industri 4.0 itu walaupun hari ini sudah mulai di konsep itu industri 4.0. Tapi itu ya kita belum mampu. Gitu. Iya, tapi kan lebih enak main ML daripada ngurusin masalah ini ini kan. kan. Main ML nyantai duduk tidur Benar. minum kopi selesai kan. Itulah mahasiswa hari ini. Benar. Itulah yang mahasiswa. Main sekater. Iya, main skater ya. Macam-macam tuh mainnya. Benar. Makanya kan sayang gitu Bang. Iya. Makanya inilah tugas kita sebagai kader himpunan mahasiswa. Kenapa seperti saya katakan, saya ulangi kembali. Kenapa saya sangat antusias gitu untuk membentuk HMI di sini. Setidaknya orang-orang di lingkungan saya, orang-orang yang hari ini dekat dengan saya, adik-adik saya, bisa bisa saya kasih tahu gitu ya. Wah, gimana HMI itu ya? Gimana? Bukan HMI sih, gimana dunia negara ini? Gimana negara ini? Gimana negara ini? Subuh Salam Prosesnya. Makanya lahirnya pun HMI di Subuh Salam ini adalah untuk menjadi jawaban, menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita hari ini. Gitu loh. Makanya saya katakan sama teman-teman ya, kalau kita hari ini mau selamat, artinya mau kita nilai kritis kita itu lahir hari ini, maka aja kawan-kawan ber-HMI. Kayaknya nilai kritis mahasiswa sekarang ya, apalagi di Subuh Salam kayaknya kurang ya. Kurang. Nggak pernah nampak kita kan di media kan. Kecuali kemarin ada Himapkos 1 kan. Itu kemarin ada teriak 1. Yang lainnya kemana nih ketua? Kok? Oh mungkin main ML, nggak tahu kita kan, nggak skater kan. Kayak mana udah depo hari ini Pak? Atau kayak mana kan? Kalah Bang. Gimana nih ketua? Apa yang terjadi di tubuh mahasiswa sekarang? Itu komisaris daerah. Ya itu ketua yang tahu kan, mungkin inisiator kita tanya. Mungkin seperti yang abang bilang tadi, mereka main ML kan seperti. Bahaya nih kalau mengaminkan kata-kata saya nih, udah bahaya nih. Mungkin juga
kesadaran belum. Nggak usah tegang kali ketua, kita ngobrol nih ketua, serius. Kita ngobrol, nggak usah tegang kali ya. Kau ngerokok dulu, kadang kalau tegang gini jadi lucu nengoknya kan. Sifatnya udah formalitas ya. Iya formalitas. Kan kita janjinya tadi kan mau ngobrol nyantai kayak warung kopi kan. Kalau warung kopi kan santai aja, mau ngomong aja terserah. Nanti paling ada sedikit apa diedit. Situ aja nanti kita masalahnya kan. Karakter kita berbeda, Pak. Wih, gimana nih? Apa yang membedakan karakter kami mahasiswa dulu nih dengan mahasiswa sekarang. Padahal nggak jauh-jauh kali kita sebenarnya mahasiswanya. Belum nampak tua kali kalau muda. Terkecuali apa ya? 98 98 ya. Ini nggak 98 juga. Berapa 2015 juga aku selesainya. Masih baru lah. Apa yang membedakan itu? Maksudnya dalam artian karakter. Abang seorang seorang yang sering berbicara seperti itu. Saya seorang tegangan gitu. Dia juga kembali kepada kritisan diri ya, Pak. Iya. Dia pendirinya masih tetap ya. Jadi gimana ketua nih? Gimana nih? Apa yang terjadi dengan mahasiswa sekarang nih? Khususnya di Subuh Salam nih. Kenapa nggak ada ya kayak semacam tulisan mungkin di media massa atau apalah orasi atau sesuatu lah yang memperlihatkan kalau mereka itu ada terhadap isu-isu sosial yang sedang berkembang di Kota Subuh Salam ini. Ya, yang pertama karena belum adanya kesadaran daripada mahasiswa itu sendiri seperti itu. Kemudian yang kedua, yang seperti yang disampaikan sang inisiator tadi, bahwasanya memang hari ini banyak pemuda-pemudi Kota Subuh Salam itu masuk kepada ruang lingkup patologi sosial. Patologi sosial itu artinya kenakalan-kenakalan remaja itu terus meningkat. Memang kita ketahui bersama bukan memang secara fisik patologi sosialnya, tapi secara misal seperti game. Ke situ dia lari ya. Tidak. Memang kita ketahui juga game itu kan sebuah olahraga juga. Enggak, tapi kami dulu main game juga kok. Beda gamenya, Pak. Enggak, kami dulu main PB loh. PB kan Dota 2 kan lebih ngeri itu lagi. Sampai begadang ya. Sampai begadang lagi. Main malam masuk kepada olahraga kan gitu, Pak. Oh iya. Tapi kelalaian waktu itu yang hari ini kita sayangkan sebagai sebagai mahasiswa kan seperti itu. Oh iya. Kelalaian waktu. Jadi salah satu kesalahan daripada mahasiswa ini kurangnya minat baca. Makanya ketika mahasiswa-mahasiswi Kota Subuh Salam itu sudah ada kesadaran tentang minat baca tersebut, maka secara otomatis ya pergerakan daripada mahasiswa itu akan tersendirinya bergerak sendiri seperti itu, Pak. Menurut saya itu sih. Ini karena kenapa, Pak? Wah ada sambungan lagi. Kira tadi udah habis di situ kan? Kira tadi udah tutup di situ kan disambung lagi. Oke lanjut ketua. Kampus Apas ini kan masih berdiri di tahun 2016 sampai dengan tahun ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, pasti yang dikuatkan di pertama itu ya akarnya dulu. Seperti itu. Tidak mungkin langsung instan kan ya. Makanya hari ini saya sarankan kepada seluruh pemuda-pemudi Kota Subuh Salam itu terus meningkatkan minat baca. Karena dengan minat baca tersebut, kesadaran daripada pemuda-pemudi Kota Subuh Salam itu akan terus berjalan. Ya, terus berkembang deh. Tapi mungkin saya seperti itu, Bang. Kalau sekedar membaca, kalau menurut saya ya dari pengalaman nggak terlalu berhasil juga sih. Karena kami dulu membaca kurang tapi lebih baik nongkrong. Gitu biasanya. Kalau HMI, soalnya HMI selalu gitu, nongkrong lebih banyak. Soalnya dari obrolan antara mahasiswa itu biasanya ilmunya itu lebih cepat menyerap daripada kita baca buku. Benar. Biasanya gitu, lebih enak diskusi. Secara aplikasi, Bang. Kami sudah contohkan kader-kader HMI yang dahulunya belum dia masuk sebagai kader HMI, tapi sudah dia masuknya dengan kader HMI, minat baca,
dia tingkatkan terus dan alhamdulillah sudah berangkat kepada Provinsi Bengkulu untuk mengikuti latihan kepemimpinan. Oh, LK2 ya, LK2 yang masuk LK2 ya. Kalau dia di Kuhatiman namanya LKK. LKK. Oh iya. Aku dulu nggak tahu istilahnya tuh. Kira LK2 kan aja. Soalnya aku cuma LK1 kan. Habis itu nggak ngikutin gitu, cuma ikut paling orasinya ikut kan. Gitu-gitu aja sih. Tanggapan dari apa namanya? Alumni sendiri. Gimana? Tukang pendirian ini. Iya, kalau alumni Bang ya. Alumni. Kalau saya melihat Bang, alumni yang hari ini Bang sangat antusias sekali untuk ya. Oh, Bang, banyak support dari mereka ya. Bahkan saya katakan kepada alumni sebelum kita saya juga udah bangun, sebelum saya bangun komunikasi sama cabang tempat tuan sendiri. Saya kan Bang jumpai alumni dulu. Membuat yang namanya apa ya? Bagaimana yang kita buat itu dan kita buat yang lalu silaturahmi akbar ya. Silaturahmi akbar seluruh kader-kader HMI baik itu alumni maupun yang masih aktif yang ada di Simsalam. Bukan HMI Simsalam tapi yang ada di Simsalam. Artinya kayak Abang misalkan. Alumni Iya, Bang Aceh misalkan kan. Itu wakil wali kota kan ngundang tuh, kalau nggak salah alumni juga kan? Enggak, saya enggak tahu. Saya enggak pernah membahas mengenai. Mana tahu kan? Aku kan nggak tahu. Tapi sih jauh. Soalnya kemarin itu aku tengok ada waktu acara LK1 kalau nggak salah tuh kan itu datang semua dari wali kota. Wali kota juga datang. Itu gimana caranya kalian ngundang tuh? Kami penasaran kan? Oke, saya bahas dulu ya. Oke, banyak kali pertanyaan gua dulu. Oke, yang itu dulu silakan. Jadi kalau saya lihat Bang, hasil dari silaturahmi dan musyawarah kecil-kecilan antara saya dan kemudian abang-abang alumni pada saat itu, mereka juga sangat mendukung. Iya. Bahkan banyak memberikan kekuatan sehingga terjadinya lah ataupun kokohnya lah HMI di Simsalam itu. Banyak kontribusi yang hari ini nggak bisa kita sampai satu persatu yang diberikan oleh beliau ke mereka itu gitu loh. Baik itu dari proses perkaderan gitu atau kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Karena kan Bang, yang namanya muatan itu kan nggak mesti harus materi. Iya, dukungan moral pun nggak apa-apa kan, penting dukung ya. Gitu. Makanya saya katakan bahwasanya ya alumni hari ini sangat sekali antusias itu. Bahkan kalau bisa memang dikatakan kenapa nggak jauh dari dulu aja gitu. Kenapa harus sekarang gitu. Ya dengan guyuran saya baru ingat Bang, yang itu ya. Saya baru ingat. Iya, baru kepikiran sekarang ya. Padahal udah saya lalunya proses itu gitu loh, karena memang sulitnya gitu. Tapi karena supaya jangan tegang-tegang sekali, ya namanya kita kan berHMI kan berteman lebih dari bersaudara. Artinya walaupun sudah tua tetap kita manggil dia namanya kakanda. Masih kakanda tuh. Gitu ya kan. Masih sampai sekarang tuh ya. Itu namanya kita berteman lebih dari bersaudara itu. Makanya orang-orang tua kita pun ya padahal dipanggil orang tua gitu, tapi kita panggil ya masih kanda ya. Kanda gitu. Itu Bang. Artinya mereka tuh sangat mendukung. Masih sangat mendukung ya. Apalagi ini kan baru bulan 11 ini ya. Bulan 10 bulan Oktober kemarin. Bulan kemarin lah itu nggak salah memang ada. Benar. Itu kita buat LK1 ya perikaderan di Penanggalan ya, di aula Camat Penanggalan. Udah 2 kali Bang dalam setahun kita buat. Pertama itu di bulan 2 pas di hari ulang tahun HMI. Jadi kita membuat basic training itu momentum hari ini. Misalnya di bulan 2 semalam itu pas tanggal 5 itu Februari, hari ulang tahun Himpunan Mahasiswa Islam pada saat itu kita lakukan LK1. Kemudian karena memang senior ini juga alumni juga semangat, kemudian siap menyokong, siap membantu agar adik-adik ini berproses. Kenapa nggak dibuat lagi LK1? Ya makanya teman-teman dari Sinapas juga tetap konsisten ataupun tetap teguh pada pendirian untuk mencari kader-kader tadi. Baik itu dari yang kampus yang ada hari ini di Sinapas ataupun di Stik Yasapa Bang. Stik Yasapa. Nah makanya di bulan 11 kemarin terjadi yang namanya perkaderan lagi ya. Itu gimana caranya tuh bisa ngundang segitu banyak dari pemerintah kan? Kita kan pengen tahu juga caranya kan. Benar. Soalnya HMI ini masih baru. Biasanya kalau baru kan agak susah ngundang yang lain. Bukan sebenarnya baru sih, kalau masalah lamanya udah lama kali HMI. Ini kan baru ada di Subuh Salam. Kok bisa organisasi baru muncul di Subuh Salam tiba-tiba ada LK1 tiba-tiba kok meriah gitu, yang datang bukan orang sembarangan tuh. Apa yang kalian lakukan? Inilah HMI. Saya curiga nih. Inilah Himpunan Bangsa Islam. Artinya apa ya? Kita nggak menawarkan aja mereka datang, apalagi menawarkan gitu. Iya. Jadi kalau saya lihat, saya mengamati kenapa kita juga harus mengundang Pak Wali Kota, Pak Wakil, kemudian orang-orang yang hari berpengaruh di kota kita ini, di Salam ini. Kita kan hari memang tujuan kita yang pertama untuk menunjukkan keberadaan HMI ini. Gitu. Maksudnya ada loh HMI, Himpunan Mahasiswa Islam hari ini, itu organisasi paling tertua gitu, 2 tahun setelah merdeka. 2 tahun.
Jadi kenapa nggak coba kita perkenalkan kepada sektor pemerintah gitu. Bukan berarti hari ini HMI itu apa ya di bawah nama pemerintah, tidak. Oh iya. Sebenarnya saya nggak ngarah ke situ tadi. Tapi kita nggak apa-apa kita bahas Iya, dulu, nggak kan. apa-apa sih. Supaya jangan nanti orang menganggap bahwa oh HMI ini kok berafiliasi ke pemerintah gitu. Wah, itu salah orang yang mengatakan itu gitu loh. Tahu aja dia maksud dari tadi. Aduh. Susah goceknya nih kalau gini. Karena memang sejatinya kan di dalam konstitusi itu sendiri pun mengatakan bahwasanya organisasi HMI adalah sifat independen. Iya, itu dari dulu itu yang kita pegang tuh. Sifatnya adalah independen, tidak terlepas apa ya, tidak apa namanya, tidak terhegemoni oleh pemerintah itu Iya. sendiri. Apapun itu, lembaga-lembaga tidak ada. Kita selalu di luar biasanya. Nggak pernah masuk dalam kita. Iya benar. Tapi banyak hari ini mengisi kekosongan di negara ini kader-kader HMI. Iya. Makanya dianggap bahwasanya hari ini HMI ini berafiliasi ke pemerintah, sebenarnya tidak. Iya. Contohnya Mahfud MD kan? Iya, dan sebagainya, termasuk Kanda Anies Baswedan. Iya. Oh itu ya. Bisa Patria sebagai Iya. wakil gubernur, presidium Majelis Nasional kami hari ini gitu. Tidak pernah mengatakan bahwasanya saya hari ini wakil gubernur misalnya ya kan. Iya. Kami itu adalah bagian dari pemerintah, tidak, kami bagian dari pemerintah tidak. Padahal mereka itu mengisi semua kekosongan di negara. Iya. Makanya kalau misalnya kehadiran wali kota itu hanya sebatas tamu dan undangan. Iya. Ya, kita juga kemarin mengatakan kepada Pak Wali bahwasanya Pak, pertama kemarin di bulan 2 juga beliau juga datang. Wih, tapi itu nggak terekspos media ya? Nggak terekspos media. Iya. Karena mungkin orang masih menganggap bahwasanya ada HMI ya gitu. Saya baru tahu. Jadi nggak begitu familiar. Iya. Belum marak gitu. Tapi ketika sering berjalan dan kemudian proses sudah kita lakukan dan kita akan membuat LK1 kembali, disitulah kemudian berarti HMI sudah ada ya. Cobalah saya lihat dulu mungkin begitu. Karena memang undangan itu sampai Bang. Kita juga mengundang. Iya, Kita sampaikan. Berarti kita mengundang sebagai orang tua kita Orang ya. tua kita. Tadi gara-gara ada sedikit masalah teknis kan, karena mungkin ada Intel mungkin yang datang. Intel kampung. Intel kan gara-gara ada pembahasan yang kurang tadi, kameranya mati, jadi pembahasan kami lanjutkan. Sabotase nanti Bang. Kayak ini saya bisa Sabotase ya. sama orang belakang kamera. Oh, iya. Orang belakang kamera nggak senang nengok kita bahas kayak gitu, langsung dimatikan sama dia. Bahaya nih. Benar. Oke, kita lanjut ke yang lain aja lah kalau gitu kan. Kita lanjut ke isu nasional lah. Sudah. Kemarin kan ada tuh kader MI, kita nggak nyebut nama nih kan, ada kader MI. Negur orang apa-apa. ya memang nggak apa-apa sih, kita kan nanya aja, ada negur orang ngutip sampah. Itu kan sebenarnya wajar sih dia negur, soalnya dia tegur ini kan bukan orang biasa, kan anggota dewan. Ya masa anggota dewan ngutip sampah, kan bisa yang lain kan. Kalau anggota dewan ngutip sampah, orang lain bisa ngutip sampah. Gimana tanggapan saudara lah tentang ini? Kalau saya menilai Bang, sebenarnya apa ya, itu kan bagian dari edukasi. Iya. Edukasi. Apa yang dia ditentukan oleh anggota DPR RI itu. Sebutin nama nih nggak? Bukan DPR RI itu. Apa sebut aja. Nggak usah lah. Kan sebut nama DPR RI. DPR itu. Iya. Berarti aku yang kurang tahu. Dia pernah menjadi Bupati ya. di Purwakarta itu. Gitu. Jadi ya namanya dia daerah dia sendiri ya, mungkin dia masih menganggap hari ini ya aku asli putar daerah sini loh gitu. Jadi ya wajar hari ini dia merasa seperti dia masih memimpin waktu dia masih jadi kepala daerah gitu. Jadi kalau saya menilai Bang, anggota DPR RI ini kan adalah orang yang berpengaruh besar juga terhadap bukan hanya sebatas di pemerintahnya, tapi dia di BHM itu juga. Di HMI itu, dia alumni HMI, mantan MD kami, mantan ketua kami, Purwakarta itu sendiri. Jadi kalau kita melihat ya, karena ada dua opsi sebenarnya, ada dua premis sebenarnya. Yang pertama dia terjun ke masyarakat, yang kedua terjun kepada di skup mahasiswa yang mana, itulah di HMI, di sekretariat HMI. Datang sekret dia ya. Datang sekretariat HMI. Dan dia pun datang ke masyarakat itu, pada saat itu memang yang menegur itu adalah kader HMI itu sendiri, gitu loh. Dari di HMI itu ada namanya Badan Semi Otonomnya LKBHMI, lembaga bantuan hukumnya HMI itu sendiri. Jadi kalau saya menilai apa yang disampaikan oleh kader HMI itu sendiri juga benar. Dia hanya mengingatkan kepada anggota dewan ini bahwa tugasmu bukan itu saja, gitu loh. Ya, fungsinya bukan itu sebenarnya. Fungsinya kan mengawasi, gitu. Mengawasi, menetapkan undang-undang kan gitu ya sebenarnya. Bukan apa ya? Sebenarnya boleh-boleh aja, gitu. Tapi jangan terlalu fokus sekali, gitu loh. Apa ya? Gara-gara eksistensi hilang.
Iya, itu berat tuh kata-kata itu. Iya. Gara-gara eksistensi. Kenapa Iya. saya katakan gara-gara eksistensi? Karena kalau kita lihat anggota DPR yang apa ya, yang terjadi hari ini, yang kita bahas. Yang di kasus ini lah, di kasus ini ya. Dia kan hari ini ketika dia terjun ke masyarakat itu dia kan buat konten-konten gitu kan. Jadi mungkin mahasiswa ini pala gitu loh. Tugasnya buat konten atau apa ini kan gitu ya hari ini gitu kan. Sedangkan ya tugas kau itu hari ini mengawasi loh gitu. Itu anggota dewan luar kan, bukan anggota dewan kota kita kan? Kita kota kita juga harusnya begitu bang. Iya. Itu bukan hanya di luar aja. Itu memang fungsi legislatif itu kan begitu. Iya. Bukan jalan-jalan apa itu bukan fungsi legislatif. Itu fungsi harian orang freelance. Itu pengangguran. Itu makanya wajar gitu. Tapi kalau saya menilai ya ada baiknya juga ketika anggota DPR ini datang terjun langsung ke masyarakat, kemudian memantau, melihat situasi kondisi hari ini di lapangan, ada baiknya juga. Artinya simpatik lah masyarakat terhadap itu sendiri. Nah, termasuk di sekretariat HM itu sendiri. Dia melihat bahwasanya hari ini kotor apa. Dia selaku anggota DPR, kemudian juga alumni HMI, wajar itu ada dia. Mungkin saya juga teman-teman ini juga kalau misalnya sekretariat hari ini nggak begitu bersih, mungkin alumni yang lain datang ke sekretariat mungkin marah. Iya, harus ditegur dong, harus butuh bahan nih kan ya. Itu nostalgia Pak. Iya, nggak mesti gimana ya. Kita kan harus menghilangkan paradigma itu. Iya. Dulu mungkin kita menganggap bahwasanya mahasiswa itu mempunyai sekretariat di mana-mana kita sampah apa begitu. Itu yang kita hilangkan. Itu nggak zaman lagi sekarang. Gitu. Itu nggak dipakai lagi gitu. Makanya wajar ketika hari anggota DPR itu datang ke sekretariat HM itu sendiri menegur. Itu wajar. Kalau saya pikir itu positif menurut saya. Positif. Sifatnya itu adalah tidak terlepas dari edukasi. Itu dia. Yang pertama dia adalah anggota DPR, kemudian dia pernah menjadi bupati di situ, dan kemudian pendekatan secara psikologis, pendekatan emosional mereka itu dekat. Namanya ya seperti kita katakan tadi, berteman lebih dari bersaudara. Adik dan abang. Masih kader juga. Nih anggota dewan kita gimana nih? Gimana kerja menurut HMI ini? Ini berat ini sebenarnya ini. Ini mengajak saya untuk apa ya? Untuk membongkar ini, merekonstruksi ini. Pelan-pelan aja lah. Takutnya kamera kita dimatiin lagi nanti, kan bahaya kan, pelan-pelan aja. Yang nyantai-nyantai aja. Oke. Kalau saya bang melihat ya nggak beda, sama saja. Anggota di mana pun ya itu nggak ada beda. Ada nggak kita lihat hari ini? Di hari ini kita lihat ya, baik itu di media sosial di daerah kita sendiri maupun di daerah yang lain itu pernah membuat suatu literatur ataupun tulisan mengenai aspirasi apresiasi terhadap kinerja dari Dewan hari ini. Nggak ada. Iya jarang sih. Nggak ada. Mana itu? Ya mungkin dia mengapresiasi karena saudara dia hanya itu. Karena kata saudara. Tapi kalau secara gambaran umumnya memang tupoksi dia itu tidak ada gitu. Benar saya katakan. Nggak ada kerja nyata ya hari ini saya lihat. Saya secara pribadi. Mungkin kita nggak tahu. Mungkin. Ya memang nggak ada bang. Karena saya berbicara ini sebagai rakyat gitu. Itu. Maka wajar kan ketika saya mengatakan seperti itu. Wajar lah kita yang milih kan suara-suara kita kan. Wakil rakyat. Wakil kita. Iya wakil rakyat. Nah ini kan bagian dari evaluasi DPR itu sendiri juga. Gitu. Makanya saya katakan. Ini kan kritik ini bukan menjatuhkan. Itulah bedanya. Kritik itu kan membangun, merekonstruksi. Artinya kita tidak menjatuhkan satu pihak, tapi lembaga dewannya. Artinya ya harus belajar semua mereka, bukan satu orang saja belajar, merasa bahwasanya ini penting harus dilakukan. Kalau saya lihat hari ini enggak fokus kepada bagaimana hari ini keributan di dalam DPR itu saja yang harus dipikirkan. Kalau menurut saya. Itu yang hari dipikirkan. Tidak memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyat itu sendiri. Mereka kan wakil kita, orang tua kita. Mereka lah yang hari ini menghantarkan cita-cita kita. Kan begitu ya hari ini. Itulah DPR sebenarnya. Bukan berarti hari ini kita melihat mereka menontonkan perilaku mereka terhadap kita di dalam DPR itu, mereka gontok-gontokan bukan gitu loh. Tapi kalau gontok-gontokan demi mementingkan rakyat, saya itu sepakat. Itu. Tapi kalau gontok-gontokan ini mengenai individualistis, ini yang sangat saya pikir lari dari jalur DPR itu sendiri.
Saya pikir itu, Pak. Oh, di situ mungkin dia ya. Iya. Di situ poinnya ya. Itu poinnya. Makanya saya bilang hari ini kalau mereka pun beribut misalnya untuk Untuk kepentingan rakyat, suara rakyat. Saya orang yang pertama hari ini mengapresiasi kinerja dari DPR hari ini. Saya orang yang pertama. Iya. Itu. Tapi karena memang hari ini tidak ada, ya apa yang mau kita apresiasi? Undang-undang Cipta Kerja mungkin perlu kita apresiasi Saya- meskipun dibatalkan oleh MK itu. Benar. Tapi saya tidak tahu. Ya. DPR hari ini mau bilang apa gitu loh. Tetap mereka mengatakan kunci itu kepada DPR RI. Oh, iya juga ya. Pasti itu gitu loh. Pasti itu jawabannya. Karena kita juga pernah diskusi juga. Kita pernah diskusi walaupun tidak formal, diskusi warung kopi. Iya. Alasan mereka itu kuncinya tetap denda itu kembali kepada pusat katanya begitu. Kami hanya apa? Kan begitu. Oh, berarti kita mutar-mutar di situ aja nanti kalau kita ngomong itu ya. Persoalan itu Bang, muter-muter hanya di situ saja gitu loh. Makanya saya katakan, nggak ada yang mau saya kritik Iya. dari DPR itu sendiri. Karena emang nggak ada kinerja. Itu loh. Tapi kalau misalnya ada yang hari ini membuat saya, oh ini harus dilakukan. Iya. Baru itu saya kasihkan saran ataupun solusi. Iya. Sebagai rakyatnya. Iya. Bukan sebagai apa-apa nih ya, tapi sebagai rakyatnya. Iya, betul. Tapi hari ini karena memang nggak ada sama sekali konsep ataupun eksekusi yang dilakukan oleh DPR itu ya. Jadi saya secara pribadi mau katakan apa gitu. Iya. Itulah kan. mungkin kita belum tahu, belum mendapatkan mungkin ya, belum mendapatkan. Mungkin media mungkin belum beritakan atau kita mungkin belum membaca. Di situ aja mungkin. Saya nggak tahu juga kan. Saya kan jarang baca. Di situ poinnya. Jadi gini nih, kita udah panjang ngobrol kan, daripada nanti berlarut lama. Harapan dari ketua sendiri gimana tentang perkembangan HMI kita ke depan? Ya. Mau ada aksi kah minggu depan atau gimana? Atau ada sesuatu yang perlu dilakukan? Ya, kalau untuk perkembangan HMI ke depan ya sesuai mengikuti tuntutan zaman lah. Supaya sumber daya manusia yang ada di Kota Yerusalem ini khususnya kader HMI itu harus mengikuti tuntutan zaman. Istilahnya apa? Kader HMI harus mampu mengikuti era yang namanya 4.0. Wih, berat bahasan ini kan. Berat. Gak usah formal kali ketua. Kalau berat gini agak susah ngomongnya ketua. Soalnya Karena secara filosofis HMI ini kan seperti Gatot Kaca deh Pak. wih, apa tuh tulang besi nih? Atau kayak mana di istilah lain? Aku Artinya- kata tahu itu aja tuh. Gatot Kaca itu kan dia dibanting, dia ditempa, dia digembleng dulu untuk menjadi gagah perkasa. Jadi begitulah seorang kader HMI. Dia dibina, dia dididik, dia ditempa untuk menjadi gagah perkasa. Maka banyak hari ini alumni-alumni HMI yang mengisi di segala sektor bidang yang ada di negara ini. Seperti itu Pak. Makanya saya berpesan juga kepada teman-teman HMI, kader-kader HMI yang ada di Kota Yerusalem, ya, tidak hanya sebatas mengikuti organisasi tapi tidak ada value-nya, tapi tidak ada nilai, tidak ada aplikasi atau tidak ada yang didapatkan dari HMI itu sendiri. Harus ada nilai jual ketika dia nanti sudah selesai menyelesaikan strata satunya, kan seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu, Bang. Oke. Panjang ya dari ketua ya. Aku kalau dari ketua ngomong agak susah banyak teorinya. Kita gimana ya? Obrolan warung kopi agak sedikit kurang memahami mungkin kita. Tapi inilah ketua kita kan. Inilah HMI. Bagaimanapun harus bisa kita pahami kan. Mau tak mau. Mau tak mau harus kita pahami. Dari inisiator nih. Gimana harapannya untuk jangan HMI ke depan? Apa yang kita tanya? Iya kan? Habis ke depan ya udah Untuk apa? gitu aja. Untuk 2024 lah gimana tanggapannya biar mudah? 2024 nih gimana tanggapannya nih biar mudah? 2024. Ini sudah kepada apa ya? Pembahasan politik ini ya. Mengakar ke sini ya. Meluncing ke situ ya. Harapannya itu untuk 2024 harapannya aja. Kalau saya Bang berharap siapapun misalnya nanti akan menjadi nahkoda kapal ini, kapal di Yerusalem ini, harapan saya ya kalau misalnya hari ini wali kota kita hari ini
banyak melakukan segala program-program yang belum tercapai gitu. Ya, harapan saya ke depannya itu harus dibenahi oleh siapa yang akan memimpin. Harus dilanjutkan ya. Ya harus dilanjutkan itu Bang. Kenapa saya katakan begitu? Jadi kalau misalnya kita harus membuat lagi gitu, kita harus membuat awal lagi. Jadi saya pikir dalam satu jangka waktu yang 5 tahun, 5 tahun ya itu kurang biasanya. kurang. Iya. Itulah menjadi alasan nanti ya, namanya waktu saya nggak lama gitu. Makanya kan konsep yang hari dibangun oleh pemimpin kita hari ini, ketika nanti sudah berganti itu yang namanya kapal, ya harus dilanjutkan kembali. Berkesinambungan ya. Berkesinambungan. Makanya sebenarnya pemimpin antara pemimpin misalnya pemimpin yang lama dan pemimpin yang baru itu sebenarnya harus saling bersinergi. Iya, gitu. Harus bersinergi, bersinergi. Nggak boleh nggak boleh ada gap-gap gitu loh menurut saya. Oh ya. Kalau gap-gap politik boleh, tapi kalau misalnya untuk memajukan kota ini ya harus sama-sama Harus sama-sama ya, berperan, harus harus sama-sama saling, ya. berperan. Kayak saya katakan, siapapun nanti akan menjadi pemimpin untuk di periode selanjutnya atau di tahun 2004 nanti, ya kalau harapan besar saya, tolonglah pendidikan ini dulu harus diutamakan. Harus diutamakan pendidikan di Kota Subuh Salam Pendidikan. ya. Kalau bisa administrasinya jangan terlalu berbitin banget lah gitu. Kita mau ngapain aja, mau gajian aja itu harus nunggu dulu beberapa bulan gitu loh. Curhat udah. Iya. Oke. Kacamata saya gitu Iya, sebagai iya. seorang pengamat pendidikan itu. Iya. Udah honornya hanya 300 per bulan, 3 bulan, gaji Iya, 3 iya. bulan gitu. Iya. Tambah lagi biaya administrasi, biaya ini udah habis itu. Iya. Itu. Ya gimana seperti saya kata, bagaimana kita fokus untuk mendidik umat dan bangsa gitu Iya. kan. Sedangkan Perut kita masih lapar ya. kita masih lapar Iya. gitu. Bukan kita memanjakan seorang guru. Iya. Ya, bukan kita memanjakan seorang guru itu adalah tanda tanpa jasa. Iya, pahlawan Tapi tanpa tanda pemerintah jasa. harus memikirkan untuk ya siswa itu juga harus cerdas, makanya guru juga harus disejahterakan gitu kalau menurut saya. Oke. Itulah harapan besar. Itu harapan untuk 2024 nanti ya. Oke. Kalau untuk yang lain-lainnya itu, misalnya bagian sosialnya, bagian apanya, mungkin kalau saya lihat itu ya untuk tingkat Subuh Salam ya itu nggak terlalu kayak di kota besar lah, metropolitan itu. Iya. Pendidikan itu nggak dilakukan lagi. Sosialnya yang hari ini terbalik Bang. Kalau Subuh Salam hari ini pendidikannya yang hari ini kurang, Iya. sosialnya yang hari ini merata. Berarti pendidikan harus diutamakan ya. Pendidikan, apapun dia yang namanya di muka bumi ini, pendidikanlah nomor utama. Iya. Itu yang paling terpenting kalau menurut saya. Iya. Oke. Utamakan pendidikan. Iya. Itu kata-kata Satu dari lagi, Bang, terakhir. apa tuh? Oke. Hari guru ya. Oh ya, selamat Hari Guru. Itu kata-kata dari Hari pejabat. Oh nggak ada. itu mungkin nanti pembahasan lain kita tuh ya. Pembahasan lain. itu. Kalau hari pejabat nanti kan itu lebih bahaya lagi kita nanti. Kamera kita nggak dimatiin lagi. Mungkin kameramen kita yang diculik nanti kan. Oke. Sampai jumpa di Subuh Salam Corner.